Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita tetap dikuatkan oleh Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita, saudara. Dan siang hari ini izinkan saya sharing dari firman Tuhan, yang saya percaya firman ini adalah Allah sendiri yang sanggup menguatkan kita semua. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita sama-sama baca dalam firman Tuhan terambil dari Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Ya, Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41, saudara. Mari kita baca bagian firman ini, tetapi sebelum kita baca firman ini, saya mengajak kita semua kita berdoa bersama supaya firman ini biarlah mengambil bagian dalam kehidupan kita, saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Engkau masih menyertai kami, dan biarlah kami baca firman ini yang kami sungguh percaya dengan iman kami bahwa ini adalah Engkau sendiri ya Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita sama-sama buka di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 ayat sampai dengan ayat yang 41. Saya akan bacakan firman ini dan saudara bisa lihat di dalam Alkitab saudara, dan kita sama-sama kita baca. Perikopnya angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu yang juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyambar masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa kegerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, cerita tentang bagaimana Yesus dan murid-muridnya menyeberang ke seberang melewati danau Galilea, saudara. Lalu kemudian ketika di tengah-tengah danau mereka terjebak oleh taufan yang begitu dahsyat. Tapi Yesus ada di situ. Yesus ada di situ, saudara. Lalu kemudian untuk ketahuan saudara bahwa danau Galilea ini panjangnya 21 km dan lebarnya itu 13 km, saudara. Nah, di situ saudara ketika mereka sedang menyeberang danau itu, lalu kemudian mereka bertemu dengan terjebak dengan satu badai yang besar, taufan yang besar, sehingga air masuk ke dalam perahu mereka. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, "Tuhan, Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah gambaran kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Gambaran bagaimana kita ada di hari-hari ini dalam badai yang begitu dahsyat, saudara, mengguncang dunia, saudara. Nah, saudara, COVID-19 ini, saudara, merupakan pandemi yang sangat berbahaya, yang saat ini menjadi sesuatu yang mengguncang dunia, sehingga dunia begitu terguncang, saudara. Sendi-sendi kehidupan dunia yang begitu terguncang, saudara. Dari secara ekonomi begitu mengguncang, saudara, sehingga orang harus melakukan social distancing, saudara, membatasi kehidupan sosial. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang usahanya tidak berjalan dengan baik karena memang semua harus membatasi kehidupan sosial mereka, saudara. Lalu hari ini, saudara, memang akibat daripada COVID-19 ini, saudara, dunia secara global sedang menuju kepada satu krisis global yang sedang di depan mata kita, saudara. Kita tetap akan melewati masalah ini, kita akan tetap melewati persoalan ini, saudara. Badai persoalan kehidupan ini kita akan melewati, saudara. Tetapi saya mau berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saya mau berkata Tuhan tidak pernah diam, saudara. Seperti pada waktu itu, saudara, mungkin terlihat Yesus tertidur, tetapi sesungguhnya Yesus tetap bersama-sama dengan mereka, saudara. Nah, badai kehidupan yang kita alami dalam mengarungi bahtera kehidupan kita, saudara. Ketika kita menghadapi badai, apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang perlu kita lakukan ketika kita ada di dalam badai kehidupan kita, yang pertama, saudara, saya akan sharing bagi saudara. Yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan artinya, saudara, kalau kita terus datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Sama-sama kita buka di dalam Mazmur 91, saudara. Mazmur 91 kita sama-sama lihat. Mazmur 91 ayat yang ke-14, saudara. Mazmur 91 ayat ke-4.
Demikian firman Tuhan, dengan kapangnya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ideal perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit meluru yang mengamuk di waktu petang, saudara. Lalu ayat yang ke-14 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah apa, saudara? Duduk dalam hadirat Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Berseru hanya kepada Tuhan, saudara. Dan yang kedua, saudara, yang kedua sama-sama kita lakukan, jangan pernah takut, saudara. Saudara jangan pernah takut seperti pada waktu itu murid-murid menjadi takut, saudara, sehingga mereka tidak sadar kalau Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Jangan pernah takut. Apapun persoalan, apapun badai kehidupan yang kita alami, saudara, jangan pernah saudara takut. Percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Jadi jangan pernah takut. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga, serahkan kehidupan kita 100% hanya kepada Tuhan. Ingat, serahkan kehidupan kita 100% hanya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-39, saudara, ketika murid-murid merasa takut lalu mereka berseru kepada Yesus, Guru, apakah engkau membiarkan kita binasa? Seketika Tuhan bangun, lalu Tuhan menghardik angin itu, Tuhan menghardik semuanya, badai itu, tafan itu, saudara, sehingga angin dan danau menjadi teduh, saudara. Ketika badai kehidupan mengalami datang kepada kehidupan kita, saudara, badai ini datang menerpa kehidupan kita, saudara, mari saudara datang kepada Tuhan, serahkan 100% hidup saudara kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan bertindak, saudara. Biarkan Tuhan bertindak. Ketika itu juga ketika kita datang kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu pasti. Tuhan akan bertindak untuk menolong saudara. Tuhan akan bertindak untuk menolong kehidupan saudara. Tuhan akan menghardik segala badai. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Ketika badai COVID-19 ini kita hadapi bersama, saudara, kita berdoa, minta Tuhan hardik virus ini, saudara, supaya semua cepat berlalu. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini minggu yang ketiga kita tetap beribadah di rumah. Ya, saya pun tidak ada bersama dengan jemaat saudara, tetapi mari saudara, kita sungguh-sungguh, saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan dan berharap bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan saya sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Mata Tuhan tertuju kepada saudara, bahkan telinganya sedang mengarah kepada saudara. Ketika saudara datang, saudara berseru kepada Tuhan, saudara menyampaikan keluh kesah saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan saudara. Percaya bahwa firman ini adalah Allah sendiri, percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin bagi saudara. Shalom saudaraku, Presiden telah memberikan instruksi agar belajar di rumah, kerja dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Nah, kita tahu bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita menurut Roma 13 ayat yang keempat. Sehingga kita harus belajar tunduk kepada apa yang baik yang telah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan kalau saudara bepergian ke luar kota atau dari luar kota, saudara harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kenapa harus 14 hari? Karena biasanya ketika seorang terpapar, hari pertama sampai berikutnya belum menunjukkan gejala tertentu. Tetapi kemudian mulai ada gejalanya, lalu antibodi mulai muncul pada hari ke-7 untuk mengatasi penyakit, dan itu akan mencapai klimaksnya daya imun tubuh antibodi pada hari ke-14. Karena itu saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh menghargai hal ini dan kita mendukung apa yang dilakukan oleh para perawat, para dokter, dan juga himbauan pemerintah. Stay at home. Tuhan memberkati.